kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Selundupkan ganja 4 warga negara Papua New Guinea diringkus polisi. Namanya tak muncul dalam daftar penerima bantuan, sejumlah warga di Merauke kecewa. Rektor meninggal dunia karena tertular COVID-19, mahasiswa diliburkan 14 hari. Lihat-lihat sedikit dulu. Ini kan sekarang Satuan Narkotika Polres Jayapura menangkap 4 pengedar ganja di wilayah Kabupaten Jayapura. Dari keempat pelaku ini, polisi berhasil menyita barang bukti ganja kering sebanyak 1,6 kg. Keempat pelaku diketahui merupakan warga negara Papua New Guinea. Mereka ditangkap Kamis pekan lalu di seputaran Pasar Doyo Baru, Distrik Waibu. Mereka mengaku mendapatkan ganja seberat 1,6 kg ini dari Papua New Guinea untuk diedarkan di Kabupaten Jayapura. Selain itu, keempat pelaku juga mengaku kerap melakukan transaksi barter ganja dengan telepon genggam. Ya, ganja sebanyak 1,5 kilogram, di mana dari Sat Narkoba Polres Jayapura dipimpin oleh Kasat Narkoba ini bisa mengamankan 1,5 kilo dan juga 4 pelaku. Untuk barang ini sendiri didapat ya dari Papua New Guinea. Ya, mereka transaksi ya dengan mengakui keterangan, yang memberikan uang dan mendapatkan barang sedemikian banyak ya. Ini untuk inisial pelaku sendiri itu FM, kemudian IK, ya, kemudian RM dan juga JL ya. Salah satu dari keempat pelaku tercatat sebagai residivis dan berdasarkan hasil tes urin, mereka ternyata juga positif pemakai ganja. Kini keempat pelaku sudah mendekam di balik jeruji Polres Jayapura. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Seorang ibu rumah tangga dan 3 pemuda diringkus polisi karena mengedarkan narkoba. 4 pelaku itu ditangkap polisi di 2 lokasi berbeda. IRT ditangkap di Jalan Buti, sementara 3 pemuda ditangkap di Jalan Ermasu. Polisi menyita 209 butir pil ekstasi dari tangan IRT, sementara dari tangan 3 pemuda, polisi menyita 30 gram sabu-sabu siap edar. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan, pil ekstasi ditargetkan pada remaja sehingga sangat berbahaya jika narkoba ini berhasil diedarkan pelaku. Yang mereka lakukan ini jelas di wilayah kita, di Merauke sini, dari luar, dan kemudian pemakainya remaja, orang dewasa. Ini pasti akan menyerang anak-anak remaja juga yang lain. Toko-tokonya ada, transaksi elektroniknya ada, jumlah barang bukti masih ada yang lain kita simpan. Ini kencang sekali arus yang mereka lakukan dengan distribusi narkoba ini. Juga termasuk barang bukti yang nanti dijelaskan oleh Kasat Narkoba.
Polisi akan menindak tegas siapa saja yang mengedarkan narkoba di Merauke. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pegawai negeri sipil di Dinas Olahraga Kabupaten Merauke akhirnya bisa beraktivitas kembali Selasa kemarin. Selama 2 pekan, pintu utama Gor Hiatsai disegel oleh masyarakat adat. Masyarakat adat menuntut pembayaran ganti rugi tanah adat yang belum dilunasi Pemda. Penyegelan itu membuat aktivitas perkantoran di Dinas Olahraga dan KONI Merauke terhenti. Dorang palang kantor ini. Sudah 2 minggu 1 hari, jadi 15 hari. Jadi hari Kemarin sudah buka ya? Iya, hari ini mulai aktivitas. Kerja seperti biasa ya? Iya. Cuma di luar koordinasi jalan. Oh, koordinasi jalan. Tapi cuma kantor aja yang tidak buka ya? Tidak buka ya. Ini kayak berapa kalinya Pak di tahu ini yang Kedua ya? kedua. Tidak salah kedua. Dia memang tutupnya berapa banyak ini Pak? Berapa rupiah ini untuk ganti rugi? 20 M ya? 20 M miliar karena dia naik dari 12 jadi tahun ini naik ke 20 M. Sebelumnya 12. Sekarang ini kan saudara Yogi ya. Yogi yang mendapat hibah dari Bapak Amatus Yapri Mahuse. Hibah. Nah, lalu ada lagi klaim dari pemilik wilayah yang satu Pak Siprianus Mahuse. Masyarakat adat diminta tak menyegel kantor dinas pemerintahan karena akan menghambat aktivitas perkantoran dan merugikan pemerintah daerah. Warga juga diminta menempuh jalur hukum jika bersengketa dengan Pemda sehingga tidak mengganggu aktivitas pemerintahan di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan warga dari 3 kelurahan di Merauke mengantre di halaman kantor pos untuk menerima bantuan langsung tunai. Sebelum menerima bantuan, warga wajib mengecek namanya di daftar nama penerima bantuan yang ditempel petugas pada papan pengumuman kantor pos. Sejumlah warga yang mengecek namanya di papan pengumuman mengaku kecewa karena namanya tak muncul sebagai penerima bantuan. Di mana? Di Ngatmit. Natuna? Ngatmit. Oh, Ngatmit. Ini sudah cek nama? Tidak ada nama. Tidak ada nama juga. Yang bulan lalu dapat tidak? Tidak ada. Tidak ada juga. Mulai dari tahun 2010 sampai sekarang sudah 2020. Sudah lapor di mana saja? Di Lurah juga semua kasih masuk. Nah, terus sudah bilang apa? Kita kasih bilang tidak ada nama. Tidak ada. Tidak kasih apa-apa. Sudah cek nama ini. Sudah lama. Tidak ada nama ini, tidak ada. Iya, 20. Sudah berapa bulan tidak ada nama? 2 kali tidak ambil. Oh, tidak ambil. Iya. Bapak tinggal di mana? Di Muli, Kelurahan Muli ya? Iya, Jadi sudah 2 kali tidak dapat ini ya? tidak dapat. Sudah lapor di Dinas Sosial, Kelurahan sudah? Sudah. Belum bilang apa? Dulu nanti cek di situ saja. Kalau ada baru saya ambil. Sudah cek? Sudah 2 kali tidak ada nama. Terus pernah dapat memang? Pernah dapat. Bulan yang keberapa? 2 bulan lalu? Iya, 2 kali sudah dapat. Nah, terus kan tidak dapat sudah cek ya? Iya. Sudah ke kantor lurah sosial? Belum. Belum ya? Nanti baru mau cek ya? Iya, itu baru cek. Petugas kantor pos yang dimintai tanggapan terkait penerima bantuan yang tak muncul di dalam data kantor pos belum mau memberikan tanggapan. Warga di 3 kelurahan yang menerima bantuan berasal dari Kelurahan Kamahadego, Kelapa Lima, dan Rimba Jaya. Setiap keluarga menerima bantuan sebesar Rp600.000 per 3 bulan dari Kemensos yang disalurkan lewat kantor pos. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Seorang pasien positif COVID-19 meninggal dunia di RSUD Merauke Senin lalu.
Pasien pria berumur 46 tahun itu sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Bunda Pengharapan, namun karena kondisinya terus memburuk dirujuk ke RSUD Merauke. Setelah dirawat selama 1 hari, pasien pria itu akhirnya meninggal dunia. Sebelumnya ada gejala demam, ada sakit kepala, muntah-muntah. Nah, dirujuk ke rumah sakit karena hasil pemeriksaan rapid testnya reaktif. Sehingga untuk memastikan dirujuk ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, pasien di swab dan segera diperiksa TCM dan hasilnya konfirmasi positif. Kondisinya memang jelek ya, karena sejak dirujuk itu dengan penurunan kesadaran sampai di rumah sakit pun tidak ada perbaikan, artinya kondisi terus memburuk, ya kesadaran terus menurun dan akhirnya meninggal dunia. Warga juga diminta segera membawa pasien yang bergejala sedang ke rumah sakit. Jumlah kasus COVID-19 di Merauke semakin mengkhawatirkan. Dalam sehari jumlah kasus COVID-19 bertambah 29 kasus. Data per 26 Januari, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di hotel dan di RSUD berjumlah 121 pasien. Sementara pasien yang meninggal dunia berjumlah 21 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Mencegah penyebaran COVID-19, aktivitas perkuliahan di Universitas Musa Mus Merauke dihentikan selama 2 pekan. Kampus ditutup setelah Rektor Unmus meninggal dunia karena COVID-19 pada Kamis pekan lalu. Sesuai jadwal, mahasiswa harusnya berkuliah tatap muka pada 25 Januari. Namun karena seluruh dosen mengikuti tes cepat COVID-19, maka proses perkuliahan ditunda selama 2 pekan. Kami mahasiswa memang untuk tanggal 25 itu harusnya sudah masuk pekan ini. Namun karena kami sedang duka, Pak Rektor meninggal dunia, jadi kami liburnya diperpanjang sampai tanggal 5 Februari 2021 dan nanti insya Allah masuknya tanggal 8 Februari. Jadi selama ini tidak ada perkuliahan ya? Nggak ada. Tidak ada perkuliahan? Iya. Nah itu kemarin juga ada rapid untuk mahasiswa apa hanya dosen aja? Kalau sepengetahuan saya itu hanya dosen aja, kalau mahasiswa belum. Belum juga ya? Cuma kita belum diizinkan untuk masuk kampus karena memang dalam kondisi pandemi. Terus kemarin dapat informasi bahwa dosennya banyak yang reaktif, ya mudah-mudahan segera selesailah masalah ini. Aktivitas perkuliahan akan kembali normal pada 8 Februari mendatang. Mahasiswa juga diminta menaati protokol kesehatan secara ketat dan disiplin saat datang ke kampus. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Mencegah penyebaran COVID-19, polisi terus melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada sejumlah fasilitas umum di Manokwari, Papua Barat. Menggunakan baju hazmat, personel Brimob Polda Papua Barat menyemprot cairan disinfektan di pusat perbelanjaan, perbankan, halte, serta sejumlah ruas jalan raya. Sebuah kendaraan meriam air milik Polda Papua Barat dikerahkan untuk menyemprot ruas jalan yang dilalui polisi. Dansat Brimob Polda Papua Barat, Kombes Semironi Taba mengatakan, selain penyemprotan, polisi juga menghimbau warga agar patuh pada protokol kesehatan. Ini rutin kita lakukan sepanjang tahun 2020 yang lalu, dan di awal tahun 2021 di bulan Januari ini kami kembali merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan secara berkesinambungan. Ke depan akan terus kita lakukan sampai masa pandemi COVID-19 ini berakhir. Nah, kita juga bersyukur bahwa pemerintah telah berupaya untuk penanganan COVID-19 bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sehingga pemulihan ekonomi dapat tumbuh kembali di tengah-tengah masyarakat. Sudah ada vaksin COVID-19. Jumlah kasus COVID-19 di Manokwari, Papua Barat terus meningkat.
Data Satgas COVID-19 Papua Barat per 25 Januari, jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat berjumlah 568 orang, sementara pasien yang meninggal dunia berjumlah 107 orang. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Bupati Mimika mengumpulkan seluruh kepala SKPD, Kapolres, Dandim dan Satpol PP untuk mengevaluasi penerapan pembatasan sosial berskala besar di Mimika Senin kemarin. Bupati Mimika meminta PSBB diperpanjang selama 2 pekan ke depan karena jumlah kasus COVID-19 di Mimika terus meningkat. Selain membatasi aktivitas warga hingga pukul 10 malam, Satgas juga melarang sekolah menggelar proses belajar tatap muka. Juru bicara Satgas COVID-19 Mimika, Reynold Ubra, mengatakan Satgas menemukan adanya peningkatan jumlah kasus COVID-19 yang setiap harinya mencapai 20 kasus. Beberapa hal yang diperbarui, yang pertama adalah aktivitas masyarakat sampai jam 22 malam. Jam 10 ya? Jam 10 malam ya, dari jam 6 pagi. Tapi semua aktivitas itu wajib melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian sekolah masih belum tetap diperbolehkan untuk tatap muka. Yang ketiga adalah untuk acara-acara resepsi pernikahan atau syukuran apapun, tetap hanya 50% undangan, baik itu mereka pakai ruang publik maupun di rumah, dengan sistem penerimaan tamu adalah sistem jamuan. Sistem jamuan itu seperti datang, salaman jarak jauh, kemudian pulang. Hanya itu aja. Tidak ada acara resepsi yang memberikan sambutan, memberikan ucapan terima kasih, tidak ada lagi. Jadi hanya datang, bertemu dengan pengantin dan keluarga. Setelah itu, kalau ada paket kemasan makanan ya, dalam sistem kemasan kotak. Setelah itu pulang, cuman itu saja. Satgas juga akan rutin berpatroli bersama polisi dan tentara untuk menghimbau dan menertibkan warga yang masih berkeliaran melewati waktu pembatasan aktivitas. Data Satgas COVID-19 Mimika per 25 Januari, pasien positif COVID-19 yang masih dirawat berjumlah 451 orang dan pasien yang meninggal dunia berjumlah 38 orang. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolid melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.